Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara webinar BIMTEK dengan judul Bimbingan Teknis Penanganan Siswa Berkebutuhan Khusus di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Nur Yuliati Andita dari Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, dan rekan saya Muhammad Najmil Yusro dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, yang akan memandu acara kegiatan pada siang kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa berkumpul di platform yang insya Allah Allah muliakan tempatnya, Allah muliakan kegiatannya, serta Allah muliakan orang-orang di dalamnya. Serta salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi revolusioner kita, tak lain dan tak bukan adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Bahrudin MPD selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Yang kami hormati Bapak Muhammad Kartono, Magister Pendidikan Islam selaku Ketua KKMI Pasar Rebo, Ciracas, dan Cipayung. Yang kami hormati Bapak Wawan Kurniawan, SPD, MSI, selaku Pengawas Sekolah Kantor Kemenak Kota Jakarta Timur. Yang kami hormati Ibu Dr. Murni Winarsi, Magister Pendidikan, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, sekaligus Ketua Acara pada kegiatan pengabdian masyarakat kali ini. Yang kami hormati Ibu Dr. Wuryani, MPD, dan Ibu Suprihatin, IDHD, yang telah bergabung pada kegiatan kita hari ini. Terima kasih Ibu atas kedatangannya. Sebelum kita memulai acara secara resmi, izinkan kami untuk menjabarkan rangkaian acara pada kegiatan webinar siang hari ini. Rangkaian acara yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Yang ketiga adalah sambutan sekaligus pembukaan acara secara resmi yang akan diberikan oleh Wakil Dekan 3 selaku perwakilan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, sambutan dari Ketua KKMI, pengawas sekolah serta Ketua Pelaksana pada kegiatan webinar kali ini. Yang selanjutnya kita akan masuk pada acara inti, yakni pemaparan materi oleh 2 narasumber yang sangat luar biasa, yang dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab serta penutupan sementara kegiatan yang akan dilanjutkan pada esok hari. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara kali ini, marilah kita berdoa untuk kelancaran kegiatan pada hari ini serta kegiatan pada esok hari. Marilah kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, kita langsung ke acara berikutnya. Acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik Bapak dan Ibu semua diharapkan untuk mengaktifkan mode suara dan ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. 1, 2, 3. Indonesia
kita, berdeka Indonesia Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan kami mohon untuk kembali menonaktifkan suaranya. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Wawan Kurniawan, SPD MSI, selaku pengawas sekolah kantor Kemenak Kota Jakarta Timur. Kepada Bapak Wawan Kurniawan, kami persilahkan. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan acara pengabdian masyarakat yang akan diberikan oleh Bapak Dr. Andes Bahrudin MPD selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta yang mewakili Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Kepada Bapak, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Ibu Koordinator Program Studi Pendidikan Khusus, Ibu Dr. Murni Winarsi MPD, terus Bapak Ketua KKMI PCC ya, ini Pasar Rebo Ciracas Cipayung, Bapak Muhammad Kartono MPDI, terus Bapak Koordinator Pengawas, Pak Wawan Kurniawan SPD MSI yang tadi baru aja pamit, terus para narasumber, dosen-dosen program studi pendidikan khusus, para peserta yang terhormat. Alhamdulillah program ini akhirnya berjalan. Memang program awal tidak direncanakan dalam bentuk daring atau tatap maya ya. Yang direncanakan itu bersemuka, istilahnya bersemuka itu tatap muka. Jadi kalau bahasa Indonesianya bersemuka katanya gitu. Tetapi karena ada pandemi, ini juga jadi hikmah bagi kita, jadi bisa melaksanakan ini. Tapi tadi sesuai dengan harapan, semoga selesainya pandemi kita bisa membuat program-program seperti ini untuk Bapak Ibu guru ya di Kemenag ya, agar lebih memperdalam ya, pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus atau dulu disebut anak luar biasa ya. Padahal bagi kita kan biasa-biasa saja. Nah, Bapak Ibu, sekarang ini kan eranya inklusif, ya, bukan lagi eksklusif, inklusif, era keterbukaan, di mana sekolah-sekolah diharapkan ramah terhadap anak. Yang artinya bagaimanapun kondisi anak dapat kita layani. Nah, bagaimana cara melayani? Artinya melayani sini kita memberikan pendidikan bagi mereka, tentu kita harus memahami siapa yang kita berikan pendidikan. Tanpa kita memahami, ya tentu kita merasa sulit. Nah, sesungguhnya sekolah-sekolah unggulan ya, itu adalah sekolah di mana sekolah tersebut dapat memberikan layanan pendidikan kepada berbagai macam anak. Artinya di situ guru sangat kompeten. Bagaimanapun kondisi siswa, guru-guru dapat membuat perencanaan dalam rangka melayani pendidikan mereka. Jadi kalau sekolah yang isinya anak-anak pandai saja, heterogen, semuanya pandai, yaitu dapat kita katakan sekolah unggulan yang semu. Ya, karena kalau anak sudah pandai kan ya belajar sendiri juga bisa. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini nanti mungkin insya Allah kita tambah dengan kegiatan lain. Saya sarankan ke Ketua Prodi mungkin nanti setelah ini tahun yang akan datang yang kita anggarkan lagi sudah aja dilakukan di kawasan ini sebagai kawasan pembinaan dari program studi untuk memajukan pendidikan inklusif. Ini di wilayah PJJ. Sinyal mungkin.
bilang gitu. Duka-duka jiwa ibu bina. Gangguan teknis ya. Ya, kesalahan teknis. Ya, jadi Ya. mungkin nanti melalui program studi ya dengan Pak Kartono, Pak Wawan dibuat saja satu program Bu Win. Ya. Jadi dijadikan binaan dari program studi gitu. Sehingga kegiatan-kegiatan diarahkan ke tempat ini. Nah, nanti kalau guru-guru sudah akhir bagaimana membuat program perencanaan pendidikan individual, mengasesmen segala macam sudah akhir, baru nanti bina lagi yang lain. Karena ini kan tiap tahun ada, mungkin ya kalau bisa tiap semester gitu ya. Kan bagi guru-guru juga tiap semester, jadi 1 tahun dapat 2 sertifikat itu. Ya mungkin dari saya itu saja agar cepat guru-guru ini mendapat gambaran siapa sih ABK itu. Jadi dari wajah-wajahnya kelihatan ini sangat antusias, sudah tidak sabar kayaknya. Mungkin nggak cukup 2 hari ya. Ini guru-guru dari wajahnya kelihatan minta 2 minggu ini, Bu. Ya, jadi saya cukup sekian. Sekaligus juga nanti setelah membuka saya mohon izin karena bersamaan juga dengan workshop di PR3. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan bimbingan teknis penanganan siswa berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif secara resmi saya nyatakan dibuka. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Nah, Bapak. ini tepuk tangan ABK seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu akan saya persilakan kepada Ibu Murni Winarsi untuk melanjutkan materi yang selanjutnya. Kepadanya kami persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Bapak Ibu, masih semangat ya sampai jam berapa kita? Malam, Sabtuan. Siap? Kita nggak usah tidur sampai besok pagi ya Pak. Terus saja, kita kan PJJ ya, jadi bisa lanjut terus ya, karena nggak kemana-mana. Ya. Baik, Bapak Ibu, tadi Pak Indra sudah menjelaskan panjang lebar tentang pendidikan inklusi, ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Indra, ya, Bapak Ibu terbuka, paling tidak sudah membuka hatinya dulu untuk menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau hatinya sudah terbuka, insya Allah ke depannya ya melayaninya juga lancar, ikhlas ya. Jadi tidak ada beban, tidak ada kebutuhan hati. Ya, ini anak diajarin sudah tidak bisa-bisa. Dan seterusnya. Baik Bapak Ibu ya, mudah-mudahan 40 menit ke depan Bapak Ibu masih menyimak. Nah, di sini mengenal peserta didik berkebutuhan khusus. Bapak Ibu di sini pasti sudah kenal. Ya, bukan kenal namanya ya, tapi pasti pernah melihat atau mungkin ada yang sudah menangani di kelasnya sudah ada anak berkebutuhan khusus. Nah, baik kita lihat satu-satu ya dari peristilahan dulu. Siapa itu anak berkebutuhan khusus? Ya, tadi pada sudah menyinggung. Ya, saya tambahkan sedikit. Anak yang menyimpang dari kriteria rata-rata atau normal. Ya, kita normal nggak sih, Bapak Ibu? Siapa yang bilang kita normal? Ya, saya normal, jadi tidak normal. Apa yang normal dan tidak normal? Ya, bahwa di sini ada kriteria rata-rata yang signifikan. Ya, dalam karakteristik mental atau intelektual, kemampuan sensoris, karakteristik neuromotor atau fisik, perilaku sosial, kemampuan komunikasi atau gabungan 2 atau lebih dari variabel tersebut. Ya. Kemudian karena penyimpangan tersebut, ya diperlukan pendidikan khusus, ya, atau pendidikan luar biasa, atau memodifikasi penyelenggaraan pendidikan. Tadi Pak Indra sudah jelaskan kurikulum yang dimodifikasi. Nah,
menyimpang dari kriteria rata-rata. Jadi kalau ada kurva normal, ya kita berdiri di tengah, ya maka anak berkebutuhan khusus itu ada yang penyimpangannya ke sebelah kiri, ada yang penyimpangannya ke sebelah kanan. Loh, kok sebelah kanan menyimpang juga? Padahal sebelah kanan kategorinya EQ-nya tinggi. Ya, nah nanti kita lihat satu-satu. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini peristilahan anak berkebutuhan khusus, ya di sini ada yang mengatakan anak yang menyandang ketunaan. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, autis dan seterusnya. Ya, tapi nggak pakai ikan tuna ya. Ibu, Nah, mohon maaf, suaranya agak putus-putus, Bu. Oh gitu. Baik. Ya. Sudah jelas? Sudah, Bu. Oke. Ya, jadi ada yang mengistilahkan anak yang menyandang ketunaan atau handicap children. Ya, kemudian individual difference atau makhluk yang bineka. Ya, makhluk yang bineka. Bineka di sini adalah dari segi intelektualnya, kemampuan bahasa, ya, kemudian kemampuan kognitif, kemampuan fisik, motorik dan seterusnya. Ya. Ada juga anak yang atau ada istilah yang mengatakan anak berkelainan atau exceptional children ini. Nah, apapun istilahnya yang merujuk kepada anak yang memiliki hambatan, anak yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, bisa di sini ya, bahwa anak berkebutuhan khusus kalau kita kategorikan ya ada yang permanen dan ada yang temporer. Nah, yang ke sebelah kiri dari saya, kalau Bapak Ibu mungkin sebelah kanan ya, sebelah kiri saya ini yang tadi saya katakan ada tuna ya seperti itu. Kemudian ada yang temporer ini sifatnya kalau diatasi ya secara ekonomi, misalnya lapar ya dikasih makan kenyang selesai, ya tidak lagi memiliki kebutuhan khusus. Ya, terus di sini dalam arti yang temporer kita saat ini juga mungkin Bapak Ibu ada yang belum sarapan dari pagi, memiliki kebutuhan untuk makan, itu secara ekonomi. Ya, di sini kebutuhan makan. Nah, secara sosial, Bapak Ibu sudah berapa bulan di dalam rumah? PJJ, ya, 4 bulan lagi. Merasa, aduh kok bosan, ya, butuh sosialisasi seperti dulu, ya, sebelum terjadinya COVID. Nah, di sini berarti ada kebutuhan sosial. Ketika nanti Bapak Ibu sudah ketemu teman, ketemu saudara, keluarga, happy lagi, kebutuhannya sudah terpenuhi, hilang saat itu. Budaya dan kebutuhan secara temporer dari alam. Nah ini. Tapi kalau yang permanen yang sebelah kiri ini tunanetra, tunarungu, tunagrahita, ya tunadaksa, tunalaras, ya ini adalah yang sekarang permanen. Nah, apa? Mereka ini sekalipun sudah diberikan ya alat bantu tetap tidak merubah bahwa dia jadi langsung matanya bisa melihat, langsung bisa mendengar, tidak. Ya, jadi sini dikatakan permanennya sekalipun sudah diberikan alat tetap membutuhkan layanan khusus, layanan pendidikan khusus. Mohon maaf suara saya hilang ya? Iya Bu, putus-putus suaranya. Oke. Jelas, hilang lagi. Aduh, punten ya Bapak Ibu, saya semangat ternyata suaranya hilang. Nah ini bagus Bu. Oke, baik. Nah, kalau tadi ya dengan tuna-tuna tersebut ya, kemudian di sini dari beberapa macam itu banyak sebenarnya. Mungkin Bapak Ibu tidak terasa sudah menangani bertahun-tahun anak berkebutuhan khusus, tapi nggak dijelaskan itu anak apa. Jadi ya layani saja, Bapak Ibu mengajar saja. Padahal selama ini sudah menangani tanpa dikatakan itu inklusi. Saya yakin ya Bapak Ibu pengalaman mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ketemu anak-anak yang mengalami lambat belajar, kesulitan belajar, yang mengalami hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan emosi, perilaku, fisik dan motorik, intelektual, anak dengan hambatan autistik, ya, yang kali banyak sekali, ya, anak hambatan majemuk dan anak berbakat. Ya, berdasarkan data Kemendikbud ya di kemendikbud.go.id itu
ada 1,6 juta anak berkebutuhan khusus, tapi yang tertangani itu baru 18%. Bayangkan, 1,6 juta itu kalau kita ambil 18% sekitar 280-an. 280 ini baru tertangani. Tertanganinya itu secara ya maksimal atau belum kita nggak tahu, tapi baru ada di SLB ya. Nah, bagaimana dengan lebih ya selebihnya itu 18% tadi? Masih juta-juta ya yang belum tertangani. Makanya pemerintah buat kebijakan pendidikan khusus supaya apa? Supaya anak-anak kita ini ada yang berikan pembelajaran, tidak ditolak, tidak ya biarkan begitu saja. Nah, tapi yang mungkin Bapak Ibu kalau kita melihat ini ya. Nah, pernah lihat ini Pak kacamata Bapak Ibu? Ya, ini kacamata. Kalau kacamata pasti identik dengan apa? Tunanetra, ya. Nah, ya, tunanetra gangguan daya penglihatan, ya. Jadi jangan salah nanti Bapak Ibu ke pantai pakai kacamata, jangan nanti katain tunanetra, tidak juga. Tapi identik kalau anak tunanetra menggunakan kacamata hitam. Kenapa sih pakai kacamata hitam? Iya Bapak Ibu, ya karena untuk menghindari cahaya yang membuat dia sakit. Ya, bukan dia gaya-gayaan. Ngapain sih nih ya malam-malam pakai kacamata hitam, udah tahu gelap pakai kacamata hitam, ya. Bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk menghindari sinar lampu yang kena ya retinanya atau kena matanya yang membuat dia sakit dan perih, ya. Nah, di sini gangguan daya penglihatan berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian. Ya, walaupun telah diberi pertolongan alat-alat khusus ya, alat optik, tapi mereka tetap membutuhkan pendidikan khusus. Pendidikan khusus yang seperti apa? Nanti dia harus menggunakan huruf braille, ya. Kedengeran nggak suaranya? Masih kedengeran nggak suara saya? Puji. Masih. Oke, saya kasih tahu ya kalau suara saya hilang atau apa ya. Nah, di sini ya anak tunanetra dapat Bapak Ibu kenali kalau di kelas ada ya. Bapak Ibu bisa lihat tidak mampu melihat secara penuh misalnya ya. Atau tidak mampu mengenali orang dalam jarak 6 meter. Ya, 6 meter Bapak bayangkan dari ujung kelas depan ke belakang. Ya, Bapak Ibu lewat, ya dipanggil nama anak tersebut nih siapa sih yang manggil? Kalau misalnya manggil pakai suara dia hafal dengan suara karakter suara. Tapi kalau suaranya itu nggak kelihatan, Bapak Ibu pakai tangan, sini gitu, ya pakai lambaian tangan. Anak ini nggak melihat, itu tanda-tanda Bapak Ibu, ya harus segera diidentifikasi. Ya, kemudian ada kerusakan nyata pada kedua bola mata, kelihatan banget, misalnya matanya itu merah, ya atau bola matanya putih semua, ya. Nah di sini secara jelas-jelas, ya dia terindikasi sebagai anak tunanetra. Atau sering meraba-raba, sering jatuh, ya karena tersandung. Ya, bukan karena tersandungnya itu sengaja, tapi dia tidak melihat ya barang-barang yang atau benda-benda yang ada di bawah. Padahal kalau kita berdiri jarak ke bawah itu berapa meter sih? Ya, paling jauh misalnya orangnya tinggi ya 2 meter misalnya. Kok nggak kelihatan ya ada benda-benda? Ya, mengalami kesulitan saat mengambil benda kecil. Kita juga pernah misalnya ngambil jarum jatuh jelas benda kecil banget itu ya. Tapi kalau ini ya kesulitannya dalam jarak dekat. Kok nggak kelihatan ya, kok nggak bisa ngambil atau membaca tulisan jarak 2 meter aja udah nggak kelihatan. Bapak Ibu menulis di whiteboard, di papan tulis di kelas, anak-anak nih bentar-bentar tuh maju mundur ya, ke depan ke belakang, ke depan hanya untuk menyalin. Nah ini jangan Bapak Ibu biarkan, ayo duduk, dia nggak mau duduk karena mungkin nggak kelihatan. Atau kalau di rumah ya Bapak Ibu melihat anak nonton TV bolak-balik ke depan gitu. Nanti suruh mundur ke depan lagi. Nah, ini tanda-tanda ya bahwa dia mengalami hambatan penglihatan. Ya, berapa persennya, berapa ini bisa kita cek ke dokter. Ya, atau peradangan hebat pada kedua bola mata. Ya, mata berair. Ya, di sini ada lagi mata bergoyang terus ya, mata bergoyang terus setiap ada Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya kenapa sih tunanetra juga menggunakan kacamata hitam, salah satunya tadi untuk menghindari cahaya yang di mata. Yang berikutnya adalah secara kosmetik supaya kalau matanya goyang-goyang dia naik angkot nggak membuat takut orang lain
atau matanya putih semua. Bapak Ibu kaget nggak kalau melihat orang ngobrol matanya putih semua? Nah, salah satunya yang menggunakan kacamata hitam supaya secara kosmetik dia tidak terlihat menutupi tadi ya kekurangannya itu. Nah, berikutnya kelompok yang mengalami keterbatasan penglihatan ini ada yang perlu ya, dia harus mengenal bentuk objek dari berbagai jarak, menghitung jari dari berbagai jarak, tidak mengenal dipanggil begini, dilambaikan tangan, nggak ngelihat atau nggak menuju yang memanggil, karena dia memang tidak kebayangan tadi. Ya. Kemudian di sini tergolong ada yang masih punya persepsi cahaya dan ada yang sudah tidak sama sekali memiliki persepsi cahaya. Ya, nanti secara detailnya kita bisa lihat ya kalau Bapak Ibu pernah mungkin Bapak Ibu punya langganan tukang pijat teman-teman dari tunanetra. Nah, di situ Bapak Ibu bisa sambil pijat sambil ngobrol ya, tanya kenapa dia bisa tidak melihat, apa penyebabnya ya. Nah, kalau anak-anak tersebut masuk ke sekolah Bapak Ibu, tentunya dalam proses pembelajarannya perlu modifikasi media, perlu modifikasi tulisan-tulisan. Ya, di sini ada yang di sini memerlukan ya cetakan standar, ya. Ukuran huruf standar itu berapa, Bu? 12, ya. Atau membaca cetakan standar dengan menggunakan kaca pembesar. Jadi ukuran huruf 12 dia pakai lup lagi, pakai kaca pembesar supaya bisa terbaca. Ya, ada lagi mungkin membaca cetakan besar dengan ukuran 18. Jadi hurufnya itu sudah diperbesar, ya nanti bukunya juga khusus, ya bukan buku teks biasa, tapi buku yang sudah dimodifikasi ukuran hurufnya. Atau dia mampu membaca cetakan kombinasi, cetakan reguler dan cetakan besar, ya. Jadi ukuran kadang yang kecil, kadang yang besar. Nah, di sini masih dikatakan dia hambatan penglihatan yang ringan, ya. Tapi kalau sudah dengan yang huruf cetakan biasa tidak bisa, dia harus menggunakan huruf braille, ya. Di sini berarti sudah masuk ke buta yang total atau tunanetra yang tidak memiliki persepsi cahaya. Jadi dia sudah tidak bisa membaca lagi secara huruf awas, makanya perlu bantuan huruf braille secara khusus. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah melihat huruf braille itu yang ditandai titik-titik, ya mungkin ada di lift, ada di tempat-tempat mobil bis ya, bis busway ya, atau di tempat-tempat umum ada tanda-tanda dari huruf braille ya. Nah, ini ada juga yang menggunakan huruf braille tapi tidak punya persepsi cahaya. Ini yang tadi saya katakan total ya, sudah tidak bisa mempersepsi cahaya. Nah, ini apa yang kita harus berikan ke mereka. Ya. Lalu bagaimana proses pembelajaran? Tadi Pak Indra mengatakan harus menggunakan ya peta yang khusus, yang timbul, yang bisa diraba. Ya, memberikan pengalaman konsep yang bisa dipahami maknanya. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengajarkan hewan-hewan binatang, ambil miniaturnya. Jangan juga mengajarkan ini harimau, harimaunya langsung dari taman safari dibawa. Ya, tapi miniaturnya yang bisa diraba. Nanti tinggal dikatakan bahwa ini yang sebenarnya ukurannya berapa kali dari yang dia pegang. Gitu. Ya. Kemudian keterbatasan dalam berinteraksi dengan lingkungan. Ya, dia harus dikenalkan dulu Bapak Ibu. Kalau di sekolah Bapak Ibu ada anak yang mengalami hambatan penglihatan ini atau tunanetra, dikenalkan dulu di mana ruang belajar dia, kelas berapa. Kenalkan ya dari lingkungan-lingkungan yang sering dia datangi. Kemudian di mana ruang guru, di mana toilet, di mana kantin, di mana ada lapangan dan seterusnya, supaya dia tahu, ya, diarahkan tempat-tempat yang harus dia sering lakukan atau sering dia kunjungi, ya. Kemudian keterbatasan dalam mobilitas ya, dalam bergerak itu dia juga harus tahu, ya. Kira-kira kalau saya melangkah ke depan, misalnya dari ruang guru ke ruang belajar itu berapa langkah, ya. Terus di langkah ke berapa itu ternyata ada lubang. Itu harus disampaikan. Jadi sama-sama kita mengitari atau menyusuri dulu lingkungan sekolah. Biar dia kenal lingkungan sekolah ini secara aksesibilitas seperti apa. Nah, berikutnya, ya, karena keterbatasan tunanetra, maka kegiatan pembelajaran harus mengacu kepada prinsip-prinsip kebutuhan akan pengalaman yang konkret.
Jadi sudah dia tidak melihat, jangan dikasih fantasi-fantasi lagi, dia bingung. Ya, kebutuhan akan pengalaman yang memadukan. Jadi pengalaman memadukan di sini adalah kalau Bapak Ibu mengatakan pembelajaran terpadu ya harus digunakan semuanya. Ya, medianya jelas, materi yang disampaikan itu ketika Bapak Ibu menuliskan, katakan saya menuliskan 2 ditambah 2. Ya, jangan nulis aja tanpa bicara, karena si tunanetra butuh yang ditulis itu apa? Ya, anak-anak Bapak mau menyalin tulisan dulu ya, atau Bapak ingin menyalin pembelajaran. Dia nyalin aja ya, Bu Guru atau Pak Gurunya tanpa membacakan apa yang dia tulis. Jadi sampaikan di papan tulis saya menuliskan ya penjumlahan 5 ditambah 3 dan seterusnya. Lalu berikutnya adalah ini. Perintahnya adalah berapa jumlahnya sekian-sekian. Itu harus dibahasakan, ya, dipadukan bahwa dia bisa, oh yang ditulis oleh Pak Guru dan Bu Guru itu begini. Ya. Kemudian kebutuhan akan berbuat dan bekerja dalam belajar. Teman sebayanya, ya, teman sejawat atau teman sebayanya bisa jadi tutor, ya, bisa memberikan pembelajaran secara individual ya dalam grup, tapi di sini si anak yang dalam grup tersebut mengajarkan kepada si anak tunanetra ini, ya, tidak harus melulu dari guru, mungkin guru berkeliling ya sekitar kelas itu, ya, ada berapa kelompok, tapi di sini ada tutor sebaya yang bisa membantu dengan misalnya ya. Kamu di sebelah saya ada misalnya ya buku ya, nanti di sebelah sini ada ini, lalu ini saya menuliskan ini, itu anak juga harus diajarkan. Jadi teman-teman di lingkungan, kalau pendidikan inklusif itu di lingkungan sekitar kelas, di luar kelas juga harus kooperatif membantu teman-teman yang berkebutuhan khusus. Jangan malah dihina, jangan malah dijadikan ledekan-ledekan ya. Sakit hati Bu orang tuanya, apalagi anaknya. Ya, apalagi kalau itu anak kita, ya, sakit hati nggak anak kita diledekin, dicemooh, dijadikan bahan lelucon. Nah, ya, jadi kembali lagi kalau prinsip inklusif itu diterapkan dalam diri kita, bahwa kalau itu jadi terjadi pada anak kita akan sakit hati nggak kalau diperlakukan seperti itu? Kita enak nggak seperti itu? Kalau tidak enak ya jangan berbuat seperti itu. Ya, baik. Berikutnya adalah media belajar. Ya, tadi ada yang menggunakan huruf braille murni dan ada yang menggunakan huruf awas yang dimodifikasi dengan diperbesar atau menggunakan alat-alat bantu. Ya. Nah, di sini ada keterampilan kompensatoris bagi anak tunanetra yang dibutuhkan, yaitu keterampilan untuk membaca dan menulis dengan huruf braille, kemudian juga melakukan orientasi dan mobilitas. Jadi membawa kepada lingkungan anak, lingkungan yang baru, ya, dengan membawa anaknya itu melakukan sebelum dia belajar, bahwa dia tahu posisi duduknya di mana, ruang meja guru di mana, papan tulis ada di mana, kemudian berapa langkah dan seterusnya. Ini harus diajarkan. Ya. Kemudian saya 40 menit, sekarang sudah berapa menit baru satu ini. Moderator. Oke, saya lanjutkan dulu. Ya. Tadi orientasi mobilitas ya sudah, kemudian sekarang tunarungu. Nah, tunarungu ini Bapak Ibu anak-anak yang mengalami hambatan penglihatan. Kalau dilihat sepintas anak ini sama seperti anak biasa, tidak ada perbedaannya. Ada 2 telinganya, ada ya kepalanya, ada tangannya, ya semuanya lengkap. Ya, bedanya di mana? Dia tidak mendengar atau mengalami keterbatasan dalam mendengar. Nah, ini secara definisi ya, bahwa ketunarunguan adalah kehilangan pendengaran, meliputi seluruh gradasi atau tingkatan, baik ringan, sedang, berat, atau sangat berat yang mengakibatkan gangguan pada komunikasi dan bahasa. Ya, keadaan ini walaupun sudah diberikan alat bantu mendengar, tetap membutuhkan layanan pendidikan khusus. Ya, masalah utama anak tunarungu adalah bahasa dan komunikasi. Ya, kalau diklasifikasikan adalah seperti ini, Bapak Ibu. Ada kategori sangat ringan, ya, dia mengalami 27 sampai 40 desibel, ya. Ringan 41 sampai 50 desibel, ya, kemudian sedang 56 sampai 70, berat ya 71 sampai 90 desibel, serta yang ekstrim di atas 91 desibel ke atas. Di sini katakan ekstrim tidak dapat mendengar atau
ketajaman pendengarannya sudah hilang. Ya, berbeda dengan anak-anak tunanetra, ya anak tunarungu tadi kebalikannya. Ya, kalau dia tidak tunanetra tidak bisa melihat, ini tidak bisa mendengar. Berarti belajarnya seperti apa? Ya, yang pertama adalah memberikan kemampuan bahasa. Ya, di sini ya kalau yang kurang dengar mulai dari sangat ringan sampai berat itu dikatakan kurang dengar, yang ekstrim adalah yang 91 desibel ke atas dikatakan tuli. Ya, di sini permasalahan yang dihadapi, ya, bagaimana dia mempersepsikan auditifnya, ya, bagaimana bahasa dan komunikasinya, kognisi dan intelektualnya, pendidikan vokasional, masyarakat dan orang tua juga mengalami masalah. Di kehidupan sosial dia mengalami masalah, kemudian emosi secara pribadi dia juga mengalami masalah. Karena kunci utamanya adalah di bahasa. Ya, ketika bahasanya tidak nyambung, ya, luar biasa, ya. Di sini anak-anak merasa apa? Tidak sampai pesan yang ini disampaikan, ya. Apa keinginannya tidak tercapai. Bapak Ibu bisa bayangkan misalnya Bapak Ibu bicara dengan Bapak dengan Ibu di rumah, ya. Bapak udah teriak-teriak, si Ibu masih apa kesel. Ya, kesel kan? Nah, pasti ada rasa seperti itu. Kok saya udah ngomong panjang lebar, si Ibu masih nanya apaan sih? Ya, atau apa Pak? Ya, ini adalah bentuk komunikasi yang tidak nyambung atau pesan yang diberikan tidak sampai. Ini sama-sama Bapak Ibu mendengar, si Ibu mendengar, si Bapak mendengar. Bagaimana kalau anak tunarungu tadi yang sudah tidak mendengar berkomunikasi dengan orang mendengar? Yang mendengar itu tidak mengerti bahasa tunarungu, ya. Kemudian si tunarungu, ya, disampaikan oleh orang yang mendengar juga tidak paham karena yang disampaikan itu tidak terdengar oleh telinganya karena telinganya tadi, ya, mengalami hambatan. Nah, miss kan ya, di sini Mbak, ada pesan yang tidak sampai. Nah, dari sini ya Bapak Ibu bisa melakukan ya, mungkin yang Bapak Ibu sudah punya anak, punya cucu, punya ponakan, punya tetangganya mungkin punya bayi, bisa dilihat ya bagaimana sih kita tahu anak kita ini tunarungu atau bukan, ya. Bisa dilihat pada usia di sini ya, kita mengidentifikasi secara sederhana ya. Ini tidak khusus ya, ini sepintas saja. Kalau dia 6 bulan sudah bisa tengkurap ya, bunyikan sendok dan gelas atau sendok piring ting 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 ya. Kalau dia bisa merespon, insya Allah itu alhamdulillah anak kita mendengar ya, bisa nengok atau mencari sumber bunyi itu alhamdulillah. Atau gampangnya ya Bapak Ibu, anak sedang kondisi terjaga main-main di kamar terus tiba-tiba ya kita jatuhkan benda klonteng ya, tiba-tiba anak langsung kaget ya. Nah, ini berarti dia mendengar. Ya, kita bersyukur alhamdulillah. Ya, jangan merasa kalau anak Bapak Ibu sedang tidur ada hujan deras, ada petir ya, ada geledek, jeger, anak tetap tidur, kakaknya banting pintu juga tetap ada, harus Bapak atau Ibu katakan, anak saya bager pisan. Ya, bager pisan, nggak nangis nggak apa, kakaknya maju malitan, dia mah tidur aja. Jangan merasa baik-baik saja kalau anak Bapak Ibu atau cucu siapapun yang seperti itu, segera ya kita harus waspada, ini anak kenapa ya, harusnya bangun, harusnya kaget, kok dia diam aja ya, ada apa? Nah, kita tes pendengarannya ya. Di sini ada beberapa contoh ya. Nah, bagaimana karena dia tidak mengalami masa bahasa ya, dia tidak mendengar karena sejak lahir mungkin ketunarunguannya dia butuh kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa di sini tidak mudah. Ini yang sering dianggap bahwa anak tunarungu, gampang inklusif ya. Dia bisa nulis nyalin. Karena dia tidak mengerti Bapak Ibu apa yang dia tulis, yang dia salin itu bahasa apa, artinya apa. Makanya di sini pemahaman bahasa itu nomor 1. Makna bahasanya dia harus tahu dulu. Ya. Nah, jadi kunci utama untuk anak yang mengalami hambatan pendengaran, kalau ada di kelas Bapak Ibu adalah diajarkan bahasa dulu. Bahasa ini bukan bahasa Indonesia, maksudnya pelajaran bahasa Indonesia, bukan, tapi bahasa sebagai bahasa komunikasi, bahasa Ibu. Ya, dia pernah mendengar di sini ya, ada kata dari Wittgenstein bahwa batas bahasaku adalah batas duniaku.
kita merasa sekali ya kalau kita memiliki keterbatasan dalam bahasa, kita juga keterbatasan dalam gerak dan dunia kita. Ya, makanya di sini perlu memberikan bahasa sebagai komunikasi atau bahasa ibu sebanyak-banyaknya. Nah, berikutnya adalah anak tunagrahita. Masih semangat Bapak Ibu? Masih dengar? Semangat. Ya, sip. Ya, Pak siapa tuh? Pak Ya, Supri. Pak Supri, ya catat panitia Pak Supri, ya. Nah, kayaknya Pak Hari deh Bu. Pak Hari. Kayaknya Pak Hari deh Bu. Pak Hari itu Nah, teman Bu, kan? teman itu. Ini masuk kategori tuna apa nih, Bu? Maaf ya, Bapak ya. Nah, berikutnya adalah tunagrahita. Tunagrahita ya. Bapak Ibu sering dengar hambatan intelektual, retardasi mental, ya inilah ya istilah-istilah. Salah satunya ya ini tunagrahita, sama disebut juga retardasi mental, bisa juga tadi ya hambatan intelektual. Tidak dapat mengikuti pendidikan di sekolah reguler kecuali sekolah yang memiliki layanan pendidikan khusus. Iya, perlu ya guru pendamping khusus, guru pembimbing khusus di sini. Karena anak tunagrahita ini ada anak yang memiliki EQ di bawah rata-rata. Ya, kadang dia usianya mungkin 7 tahun, tapi kemampuannya seperti anak umur 2 tahun atau 3 tahun. Ya, kadang Bapak Ibu mungkin merasa ini anak sudah diajari berkali-kali nggak bisa-bisa. Ya, kita bisa minta orang tuanya itu untuk tes EQ dulu ya. Ternyata EQ-nya itu ya 70 ke bawah atau 60, 50, bahkan ada yang 35. Ya nggak usah capek-capek Bapak Ibu bahwa dia memang secara kemampuan akademik tidak akan bisa ya sampai ya paling tidak kelas 1 kelas 2, selebihnya dia nggak bisa. Kecuali dengan ya tetap ya dengan perjuangan yang berat itu secara akademik. Makanya lebih dikhususkan mereka ini diajarkan kemandirian. Ya paling tidak bisa menggunakan pakaian sendiri, ya makan sendiri tanpa berantakan, ya di situ. Di sini pengertiannya ya individu yang secara signifikan memiliki intelijensi di bawah intelijensi normal. Normal itu berapa sih? Atau rata-rata berapa Bapak Ibu? Pernah mendengar intelijensi kita rata-rata berapa? Oh, kita di kurva normal itu antara 90-100 ya. Nanti kalau yang ada 120, 130 ada kategori jenius, ya ada superior. Nah, yang ke bawah ya ada yang dinamakan ada debil, emisil. Itu secara pendidikan mengatakannya hambatan intelektual, ya tidak pakai menggunakan bahasa-bahasa yang istilah medis. Nah sini sampai rentang ada yang sampai 30, ya, sampai 78. Nah kemudian di sini kesulitan mereka adalah kesulitan dalam beradaptasi setelahnya, ya bagaimana dia bisa misalnya Bapak Ibu mengharapkan anak ini bisa diajak tanpa diajak misalnya ke mall ya tanpa nanti melihat apa dia minta terus nggak usah nangis, pasti bisa minta sesuatu nggak terpenuhi dia akan guling-guling walaupun umurnya udah 17 tahun. Karena apa tadi perilaku anak ini ya sebatas ya anak-anak usia 2 tahun 3 tahun ya 4 tahun sebatas itu. Jadi minta sesuatu ya sambil menunjukkan perilaku yang seperti anak kecil. Ya. Nah, kemudian mengalami masalah dalam keterampilan akademik. Jadi di sini memang nggak bisa kita memaksakan dia sampai pintar. Tadi kata Pak Indra, jangan berharap kita kalau ngajar dengan anak kita pintar. Ya, nanti kita sendiri kita berikan aja ilmu. Bagaimana sebisanya dia sesuai kemampuan dia, udah ya. Bukan berarti kita pasrah tidak memajukan anak, tidak. Tapi untuk anak-anak berkebutuhan khusus, yang khususnya anak dengan hambatan intelektual atau tunagrahita ini tidak kita prioritaskan untuk dikembangkan secara akademik, tapi sebaliknya kita berikan latihan dan keterampilan secara operasional supaya dia lebih hidup mandiri, bisa paling tidak ya di lingkungan sosial bisa diterima ya secara keterbatasan memiliki. Nah, di sini ya, ada yang bisa mampu didik
EQ-nya 68 sampai 78, yang mampu latih 52 sampai 55. Kemudian yang mampu rawat ya sekitar 30 sampai 40. Nah, ini ada ya dari sekitar 1000 itu ada 1. Ya, kalau yang tadi yang kedua dari sekitar 1000 ada 3 orang. Ya, sekitar 1000 ada 10 orang. Nah, Bapak, Ibu di kelasnya ada nggak anak yang mengalami seperti ini? Yang sudah misalnya nanti diajarkan ya hafalan, tiba-tiba lupa lagi, ya baru diajarkan kemarin, hari ini lupa lagi. Nah, yang seperti ini bisa juga ya kalau misalnya kita nanti lakukan identifikasi, kita buat assessment-nya, ya ternyata dia IQ-nya 6878 ya, kita nggak bisa memaksakan dia harus sama seperti yang lain. Ya, jadi kita beri latihan-latihan soal yang setara dengan kemampuan dia. Ya, tadi makanya ada standar kompetensinya yang kita bedakan atau indikatornya kita bedakan daripada anak-anak yang biasa. Bisa foto langsung gitu ya. Nah, ini bisa dibaca ya. Kemudian tanda titik tunagrahita, lambat atau terbelakang dalam perkembangan mental dan sosial. Mengalami kesulitan dalam mengingat apa yang dilihat, didengar, sehingga menyebabkan kesulitan dalam berbicara. Ya, biasanya anak-anak tunagrahita juga mengalami hambatan komunikasi, ya karena bahasanya juga terbatas. Kemudian mengalami masalah persepsi yang menyebabkan tunagrahita mengalami kesulitan dalam mengingat berbagai bentuk benda, ya visual perception atau suara. Jadi dia sering lupa. Ya karena tadi mengingat itu butuh ya konsentrasi, butuh kekuatan kognitif yang tinggi. Ya, atau di sini juga ya mengalami karakteristiknya keterlambatan atau keterbelakangan mental yang dialami menyebabkan mereka tidak berperilaku sesuai dengan usianya. Misalnya usia, kalau kita punya anak kan 4 tahun, 5 tahun makan sendiri udah bisa, ya. Kalau anak tunagrahita 4-5 tahun mungkin masih harus dimandikan, disuapin, ya, atau masih pakai baju nggak bisa, kanan kiri nggak ngerti, ya, nggak bisa ngomong, ya, bicaranya juga terhambat, itu. Nah, berikutnya adalah tuna yang lainnya, yaitu tuna daksa, ya. Daksa itu tubuh tuna itu artinya apa? Yang orang Jawa nggak di sini? Kita menjawab tuna. Arti tuna secara bahasa Jawa apa? Artinya apa? Rugi, ya. Rugi tubuhnya apa maksudnya? Anggota tubuhnya itu ya ada yang mengalami kekurangan. Ya, di sini gangguan fisik yang berkaitan dengan tulang, otot, sendi dan sistem persyarafan sehingga memerlukan layanan pendidikan khusus. Ya, ada yang menggunakan Bapak Ibu mungkin di kelasnya atau di sekolahnya yang tunadaksa, ada yang pakai kursi roda, ada yang pakai truk, ada yang mungkin jalannya agak-agak pincang. Kemudian ada yang kakinya letter F, yang letter O dan seterusnya. Ini adalah bagian dari tunadaksa. Ya, ada yang terkategori dengan CP, cerebral palsy. Ya, ketidakmampuan motorik sebagai akibat tidak berfungsinya suatu bagian dalam otak. Jadi ada di sini adalah kerusakan di otak yang mengakibatkan anak itu mengalami ya ketidakmampuan secara motorik. CP ini ada macam-macam. Ada spastik, cerebral palsy yang di sini yang kaku, ya, kejang itu keras gitu ya. Ya kalau untuk ditekuk tuh nggak bisa, ya, malah kesulitan. Kemudian di sini juga ada choreoathetoid yang suka mengontrol tangan dan kaki, misalnya gerak tiba-tiba spontan sendiri ya, tiba-tiba tangannya tuh kayak terlempar dis, ya, dan seterusnya. Kemudian ada yang ataksia, ya, indera keseimbangan dalam posisi berkurang, misalnya di sini besar kecilnya tubuh ya, kemudian sedikit gigit kaku ini hampir sama ya tadi, bahwa mengalami kekakuan pada bagian-bagian tertentu, tremor ya, gerakan-gerakan yang tidak berirama dan tidak terkontrol. Mungkin Bapak Ibu sering melihat orang yang mengalami, orang tua yang mengalami ini. Tapi kalau ini kalau ada di peserta didik kita, ya mau nggak mau tetap diterima, tapi tentunya dengan berbagai macam ya persyaratan dari si guru dan orang tua, ya. Kesepakatannya mau pakai pendamping,
ya, misalnya dia pakai kursi roda, lalu ada yang membantu, ya, misalnya mudah-mudahan sekolahnya tidak bertingkat, ya, jadi misalnya dia bisa ditempatkan di lantai 1, ya. Nah, ini kemudian bagian yang lain dari tunadaksa adalah polio, ya, di sini kelainan fisik akibat virus polio. Nah, vaksinnya sudah ada, tapi masih ada juga loh yang kena virus polio, ya. Kemudian seperti sekarang kita sedang mewabah virus corona, mungkin saja nanti ada lagi anak berkebutuhan khusus yang karena akibat virus corona, kita nggak tahu ke depan itu mungkin banyak sekali penyakit-penyakit atau yang dari penyakit tersebut menyebabkan hambatan. Ya, hambatannya itu tadi jadi tunadaksa, jadi hambatan pendengaran, hambatan penglihatan dan seterusnya. Tapi jangan diartikan bahwa ya anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang punya penyakit, ya, bukan penyakit, tapi hambatan yang harus diatasi dengan layanan pendidikan. Ya, mungkin penyebabnya dari penyakit, tapi anak itu bukan karena atau anak berkebutuhan khusus atau bukan penyakit atau orang yang kalau tahu itu penyakit akhirnya dijauhin takut ketularan. Tidak, ya, kalau beranggapan anak berkebutuhan khusus orang yang sakit nanti seperti dokter gitu, akhirnya anak-anak pada takut ketularan, ya, ketularan dalam arti kalau dia tidak mendengar jangan dekat-dekat nanti kamu ketularan juga jadi tuli. Tidak, ya, jangan dekat anak buta nanti aku jadi ikutan buta. Tidak, itu bukan penyakit. Kalau flu bisa menular, ya, tapi tunarungu, tunanetra, tunagrahita, tunadaksa tidak menular, ya. Kemudian ada amputasi. Bapak Ibu tahu amputasi, ya, kehilangan salah satu organ tubuh karena harus dihilangkan untuk misalnya karena masalah medis, ya, harus dipotong satu kakinya, ya, sehingga menghambat proses ketika dia melakukan aktivitas. Nah, di sini ya berbagai jenis. Ibu, baik. Maaf sebelumnya, waktunya 3 menit lagi ya, Bu. Baik, oke, terima kasih moderator. Ya, kemudian ini karakteristiknya dari segi mental tidak berbeda dengan anak-anak biasa, ya. Kemudian secara intelektual juga sama seperti anak biasa, tapi mungkin dari sisi yang lain berdampak kepada somatopsikis. Ya, jadi ketika dia mengalami tunadaksa mungkin lebih layanannya adalah layanan psikis, ya, supaya dia tidak down, tidak malu, ya, tidak minderan, ya, seperti itu. Nah, ini tunalaras, Bapak Ibu mungkin juga pernah tahu, ya. Tunalaras mungkin banyak di sekolah Bapak Ibu atau di sekolah-sekolah biasa, karena memang seperti anak biasa, tapi kadang salah mengartikan juga anak yang bandel itu pasti dikatain tunalaras. Enggak juga, ya. Di sini ada kategori-kategorinya. Ya, kalau misalnya kelakuannya masih anak bercanda, tidak mau duduk diam, itu bukan tunalaras, ya. Kita sendiri kalau duduk aja kan pegel, ya. Bayangkan dari pagi jam 7 sampai jam 12 suruh duduk terus, anak mungkin butuh, ya, rekreasi. Butuh rekreasi itu rekreasi di kelas, dia boleh jalan, dia boleh ke depan. Makanya pembelajaran di kelas itu lebih baik adalah dengan grup, ya. Jadi dia duduknya juga bisa keluar masuk, jangan seperti kelas-kelas yang tradisional atau yang konvensional duduknya itu berjajar ke belakang yang akhirnya menghambat juga proses, ya, anak untuk berinteraksi dengan teman yang lain, hanya melihat punggung temannya. Nah, di sini anak tunalaras anak yang mengalami gangguan perilaku, ya, kemudian mengalami kecemasan yang berlebihan, mengalami agresif sosial, ya, anak yang biasanya tidak matang secara emosi. Nah, di sini suka berkelahi, memukul, menyerang, ini sukanya itu lebih dari sekali, sering. Ya, jadi ada instrumennya, tidak cuma berkelahi. Kalau kaki Bapak diinjak marah nggak? Ya, emosi kan, aduh sakit ya, masa suruh kaki diinjak diam aja, paling juga bilang. Tapi kalau yang diinjaknya itu sengaja dan terus-terusan kan anak ini emosi. Nah, ini bukan tunalaras, ya, tanpa penyebab biasanya dia emosinya itu spontan, terus-menerus, tadi signifikan, ya, kesinambungan, tidak berhenti di satu titik. Gitu, ya. Kemudian tidak sopan, kurang ajar, kasar, dan ini sering gitu. Ada frekuensi yang sering sekali, ya. Sudah dinasehati, sudah dikasih tahu, sudah, tapi tidak ada perubahan. Nah, yang seperti ini adalah tergolong anak-anak yang tunalaras.
Ya, saya percepat. Ya, anak yang dengan cemasan berlebihan, ya, tegang, cemas berlebihan. Kalau kita semua mau menghadapi ujian, cemas tidak, ya, stres atau tegang, iya, karena mau ujian itu wajar, manusiawi. Tapi kalau tidak ada apa-apa cemas terus, tidak ada apa-apa pemalu, tegang, ya, stres yang berlebihan, ini kita perlu ya curiga ya ada apa, gitu. Merasa tertekan, ya, sensitif yang berlebihan, ya, dan seterusnya, ya, agresif sosial, ya, senangnya nongkrong-nongkrong dengan anak-anak yang ya kalau mungkin ada geng-geng yang kita tidak tahu di luar sana, ya, yang kita menghindari itu. Ternyata anak ini senang sekali di sana, ya, nyaman. Nah ini kita perlu tahu kenapa, gitu ya. Dan selalu gengnya itu berbuat negatif, gitu. Ya, mencuri, ya, mencuri sekali dua kali terus menerus, ya, melarikan diri dari sekolah, misalnya tidak ada sesuatu yang membuat dia melarikan diri, kenapa gitu, ya, ini alasan-alasannya juga harus yang masuk, ya. Di sini banyak sekali ya Bapak Ibu yang tergolong dengan kategori dari anak tunalaras, ya, bisa di sini ada yang berpakaian tidak rapi, rapinya itu seperti apa sih, sengaja atau memang dia nggak sadar gitu. Kalau sengaja kan sudah dikasih tahu tetap aja nanti keluarin lagi, itu kan seperti ingin eksis di satu kepribadian, ya, ini ada apa gitu. Ini perlu dicari juga latar belakangnya kenapa anak ini bisa seperti ini. Dan banyak sekali saya yakin kalau di sekolah-sekolah biasa ya anak-anak yang tergolong tunalaras. Ya. Nah ini anak kesulitan belajar, ya Bapak Ibu, ada yang kesulitan belajar akademik dan non akademik, ada juga yang mungkin di Bapak Ibu yang susah sekali membaca, menulis, berhitung, hitungnya itu ya selalu mengalami masalah. Ini tergolong anak kesulitan belajar, ya. Ini ciri-cirinya juga ada, ya. Nah kemudian ya di sini ya saya cepatin dulu ya bahwa tadi beda kalau anak kesulitan belajar itu IQ-nya biasa normal ya, tapi dia hanya butuh ya perlakuan khusus, teknik khusus untuk mengajar supaya dia tidak cepat lupa ya. Tapi kalau anak lambat belajar dia IQ-nya itu perbatasan ya antara 70 sampai 85 ya, untuk tingkat berpikir abstraknya juga rendah. Ya, selalu kesulitan untuk menangkap sesuatu yang sudah secara bahasa itu kan sangat abstrak, dia tidak bisa memahami ya kalau sudah terkait dengan hal yang berpikir abstrak, berpikir tingkat tinggi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gifted and talented, ya, di sini anak berbakat, ya, mereka yang pada usia muda tapi memiliki prestasi-prestasi yang unggul, ya, kemudian juga dengan usia mudanya IQ-nya juga atas rata-rata, ya. Di sini kalau menurut Juli ya saya percepat ya, ada 3 kenapa anak dikatakan berbakat, karena memiliki intelektualnya di atas rata-rata, keterlekatan pada tugas ya, komitmen terhadap tugas di sini maksudnya, kemudian memiliki kreativitas yang tinggi. Jadi kita bisa melihat anak-anak peserta didik kita di kelas ya, ketika ada kategori yang 3 ini ya, dia irisannya ini di sini saya katakan ini yang disebut dengan berbakat ya menurut si Renjuli. IQ-nya ternyata benar 120, secara komitmen tugasnya bagus ya. Hari ini dikasih tugas, hari ini selesai, atau hari ini dikasih soal, hari ini langsung selesai, padahal buat PR ya. Kecepatannya tinggi. Biasanya mereka juga mengalami membaca usia muda. Ya, mungkin anak umur 2 tahun, 3 tahun dia sudah pintar membaca. Ya, kemudian memiliki kreativitas. Ya, kalau hanya cuma 2 ini ya tidak ada kreativitas, tidak kita kategorikan berbakat juga. Ya, mungkin memiliki kelebihan tertentu. Tapi dari semua itu Bapak Ibu bahwa kita punya yang namanya yang tadi Pak Indra katakan Gardner, ya, bahwa di sini kita setiap manusia punya kelebihan-kelebihan tertentu pada kategori-kategori tertentu yang jika dikembangkan itu akan sangat potensial ya membawa peningkatan pada anak secara perkembangannya ya.
Di sini ada interpersonal, naturalistik, linguistik, logika matematik, spasial intelligence, ya, body kinestetik, musikal intelligence, sampai interpersonal intelligence. Ya, jadi Bapak Ibu demikian saya sampaikan ya. Di sini sebentar ada prestasi-prestasi yang anak berkebutuhan khusus atau orang-orang yang mengalami kebutuhan khusus tapi kemampuannya secara prestasi tingkat dunia. Ya, kita kenal ada Johannes Kepler ya, di sini ahli matematika, kemudian Thomas Alva Edison, ada Winston Churchill, Albert Einstein ya, Stephen Hawking, kemudian Vincent van Gogh. Ya, semuanya ini orang-orang yang mengalami kebutuhan khusus, tapi ya setelah dia diberi kesempatan ya oleh orang tuanya, oleh sekolahnya, oleh gurunya ya, dia bisa berkembang secara optimal ya dan memiliki prestasi tingkat dunia. Ya, layanan pendidikan untuk anak-anak berbakat ini bisa dengan akselerasi dan ekskalasi ya. Kemudian ada anak autis ya Bapak Ibu, ini kok slide-nya muter sendiri ya. Anak autis mungkin besok diperdalam ada komunitas yang akan membahas dan ada Ibu Suprihatin yang esok hari akan membahas secara lebih detail tentang anak dengan autis ya. Jadi Bapak Ibu bisa fokus di sana ya. Itu juga bagian dari anak berkebutuhan khusus ya. Kiranya itu saja Bapak Ibu, waktunya mungkin sudah habis ya Bu moderator. Ya Bu, sudah habis. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kesetiaannya mendengarkan ya saya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan membuat tidak puas sehingga Bapak Ibu banyak belajar, banyak bertanya ya, kita sama-sama berbagi pengalaman. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Murni Winarti. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Murni Winarti yang telah memaparkan materinya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini sudah ada list pertanyaan yang sudah dipilih dari kolom chat. Untuk pertanyaan pertama yaitu dari Bapak Hari Pujianto. Apa yang harus dilakukan sekolah negeri yang guru-gurunya tidak dibekali cara menangani ABK? Apakah tidak mengorbankan ABK jika tetap belajar di sekolah tersebut? Haruskah tenaga pengajar sekolah mendapatkan pelatihan khusus? Itu Bu pertanyaannya Ibu. Bapak silahkan oleh Ibu Murni atau Pak Indra Jaya dijawab. Ya, silakan Pak Indra dulu, boleh nanti saya. Ya, terima kasih dari Pak Puji tadi ya. Apa kalau misalnya di sekolah ada anak tuan khusus, gurunya belum paham menanganinya, apakah itu nggak merugikan anak? Dan apakah guru harus ikut pelatihan dan lain sebagainya? Ya, guru harus ikut pelatihan karena salah satu kompetensi dari seorang guru, kompetensi pedagogik itu adalah pengembangan diri. Jadi salah satu pengembangan diri yang dapat dilakukan adalah ikut pelatihan-pelatihan mengenai bagaimana cara menangani anak berkebutuhan khusus. Kalau kita beralasan bahwa sekolah tidak ada guru yang berkebutuhan menangani, kapan lagi kita akan menerima anak berkebutuhan khusus? Mulai dari hal-hal yang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan seperti ini baru kulitnya. Kalau misalnya kita mau lebih lengkap, lebih rinci, bagaimana cara membuat RPP itu paling enggak 2 hari sendiri. Bagaimana cara menangani tunanetra, tunarungu, tunagrahita, itu pelatihan yang cukup membutuhkan waktu. Nah, mungkin yang bisa dilakukan adalah di sekolah-sekolah Bapak dan Ibu bisa saja bergabung dalam artian di sekolah-sekolah tersebut lebih cenderung banyak anak berkebutuhan khusus yang mana. Lalu adakan pelatihan, baik itu Bapak dan Ibu yang mengadakan kegiatan, bisa memanggil kami dari jurusan atau prodi PKH untuk jadi narasumber dan lain sebagainya. Nah, untuk ini mungkin di luar pertanyaan, mungkin nanti saya apakah ke panitia atau itu, tapi tidak hari ini gitu. Saya memiliki daftar identifikasi bagaimana
daftar apakah anaknya ini termasuk tunanetra atau bukan, tunarungu atau bukan, itu ada daftarnya. Bapak dan Ibu bisa isi, nanti bisa cek di kelas Bapak dan Ibu itu berapa orang yang mengalami gangguan ini, berapa orang mengalami gangguan itu. Nanti saya mungkin ke panitia ya. Panitia bisa nge-share ke Bapak dan Ibu untuk diisi. Nanti bisa dikembalikan ke kami. Jadi Pak Hari tadi sekali lagi guru harus ikut pelatihan-pelatihan pengembangan diri, khususnya untuk penanganan anak berkebutuhan khusus, apalagi kalau di sekolahnya sudah menerima anak berkebutuhan khusus. Lalu ada lagi pertanyaannya Puji yang hampir mirip ya. Saya baca di chat itu ada lagi pertanyaan yang apakah tunarungu. Nah, kriteria kami menerima anak berkebutuhan khusus dari Bu Diana ini ya. Itu seperti apa? Karena setahu kita kan anak berkebutuhan khusus itu banyak, sedangkan kami guru tidak punya kemampuan di bidang tersebut. Kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan, anak berkebutuhan khusus itu semua jenis harus diterima. Tetapi kan ada lagi peraturan kalau di Kemendikbud atau di Dinas Pendidikan, kalau untuk di Jakarta itu dalam setiap rombel itu dibatasi 2 atau 3 anak berkebutuhan khusus. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu yang perlu mungkin nggak tahu penerimaan di Kemenak atau dan Kemendikbud itu sudah ada identifikasi nggak bahwa anak ini misalnya mengalami anak berkebutuhan khusus. Misalnya di kelas 1 ada 2, cukup 2 aja gitu kan, atau 3. Atau saat ini Bapak dan Ibu bisa menangani yang ada di sekolah dulu. Kalau tiba-tiba langsung ketemu dengan anak-anak yang mungkin berat, ya belum ngerti tapi langsung yang berat, ya mungkin berat juga. Tapi yang ringan dulu, misalnya kesulitan belajar tadi itu bisa ditangani dulu, anak yang nggak bisa membaca dan menulis gitu. Itu dari saya untuk sementara. Mungkin selanjutnya ada lagi. Ibu Win, apakah Ya, mau menambahkan? saya tambahkan ya, di sini ada pertanyaan dari Ibu Armisah. Bagaimana cara mengatasi atau menghadapi anak berkebutuhan khusus yang double handicap? Ya, misalnya tunarungu, tunagrahita, atau hiperaktif, mana yang lebih diutamakan untuk kebutuhan pembelajarnya. Jadi Bapak Ibu, kalau double handicap tentu untuk pembelajarannya, kemampuan apa yang masih ada, itu yang kita kembangkan. Ya, ternyata misalnya tunarungu dengan tunagrahita. Tunarungu itu tidak mendengar, tunagrahita itu hambatan intelektual yang IQ-nya di bawah rata-rata. Tentunya 2 irisan ini yang paling penting adalah bahasa. Karena untuk berkomunikasi, untuk melakukan pembelajaran butuh komunikasi. Komunikasi butuh bahasa. Ya, bahasanya misalnya nggak bisa bahasa secara verbal, kita bisa menggunakan bahasa secara misalnya pakai isyarat dengan gambar, dengan sederhana ya, misalnya augmentatif, komunikasi augmentatif. Jadi dengan gambar-gambar. Sekarang banyak teknologi. Ada aplikasi-aplikasi yang bisa menghantarkan anak-anak tunarungu, anak-anak tunagrahita itu dengan teknologi. Misalnya dia nggak usah ngomong, tapi kasih gambar. Ada gambar piring dengan nasi, ada gambar toilet, ada gambar baju. Anak suruh ketika dia ingin sesuatu, tunjukkan mau yang mana. Oh, dia nunjuk piring dengan nasi. Oh, ternyata dia pengen makan, lapar. Ya, oh, berikan itu. Ya, terus kemudian anak ingin apa? Dia sudah belajar capek, dia mau bilang mau istirahat tapi nggak bisa karena dia tadi tunarungu, ya, mau menyampaikan bahasanya kurang, secara tunagrahita kemampuan mengingatnya juga kurang. Tunjukkan gambar, ya, mau apa? Oh, dia milih tempat tidur, gambar tempat tidur. Oh, anak ini capek, saya mau istirahat. Anaknya mau istirahat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika ada 2 handicap gitu, ya pilih yang paling ringan, yang paling yang bisa dikembangkan dari kemampuan tersebut untuk pembelajarannya. Kita tidak usah menuntut anak sesuai dengan kurikulum. Ya, kalau memang kurikulumnya harus targetnya di semester ini harus bagaimana, ingat anak kita individual yang spesial. Ya, jadi kita berikanlah sesuai dengan kemampuan yang spesialnya tadi. Itu Bapak Ibu, ya, khusus untuk Ibu Anissa. Kemudian berikutnya ada pertanyaan tentang, sebentar ya, saya ini dulu. Sebentar nih tadi. Kriteria kami menerima ABK ini sudah ya tadi bahas Pak Indra, guru tidak memiliki kemampuan. Kemudian mana lagi ya pertanyaannya Panitia ini ya, kalau saya baca ini double handicap.
Ya, tentunya gini ya, kalau misalnya Bapak Ibu di akreditasi sekolah yang sekarang ya muncul ada kriteria anak berkebutuhan khusus di sekolah Bapak Ibu. Nah, itu ada poin, berarti pemerintah sudah mewajibkan bahwa sekolah Bapak Ibu harus menerima anak berkebutuhan khusus yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan di sekolah. Ya, kalau memang sekolah tidak mampu, ada guru pembimbing khusus, Bu. Ya, guru GPK. Bawalah guru GPK ya bekerja sama dengan orang tua untuk membantu proses pembelajaran di sekolah. Ya, kemudian juga tadi satu kelas itu nggak boleh banyak-banyak, 2 itu udah maksimal. Ya, karena kalau banyak-banyak kasihan anak-anak yang lain nanti tidak tertangani juga. Sementara dengan adanya inklusi bukan berarti menyepelekan anak yang biasa lalu memprioritaskan anak berkebutuhan khusus, tidak. Semuanya harus mendapatkan prioritas yang sama. Semua harus terlayani. Ya, tadi dengan rancangan pembelajaran yang dimodifikasi, ya kebutuhan-kebutuhannya disesuaikan. Mungkin tahap awal di pertemuan kita hari ini belum sampai bagaimana mengidentifikasi secara detail ya, Pak Indra tadi memiliki instrumen yang sangat bagus. Kita bisa lakukan nanti ya, misalnya pada kegiatan yang berikutnya kita melakukan pendampingan, Bapak Ibu mungkin mengundang kami dari Prodi Pendidikan Khusus, ya, teman-teman mahasiswa yang kita libatkan untuk mengidentifikasi di sekolah Bapak Ibu ada berapa banyak ternyata anak-anak yang dengan indikator-indikator yang ada di instrumennya Pak Indra tadi ya. Kita tahun lalu ya Pak Indra pernah melakukan di Pulau Seribu ya, di Kepulauan Seribu, dan ternyata banyak sekali gitu. Mereka itu tidak ya bahkan sampai tingkatan SMA. Nah, inilah gitu. Kepulauan Seribu masih DKI ya Bu ya. Ini jumlah seluruhnya di Kepulauan Seribu itu kalau digabung 3,6%. Jadi dari 100 orang itu ada 3 sampai 4 orang anak berkebutuhan khususnya. Ya. Ya, jadi hampir kita ketemu banyak sekali, dan itu di berapa pulau ya Pak Indra ya? Iya, ada beberapa pulau. Kalau ya, di kecamatan kan 2 selatan utara itu. Iya. Nah, mungkin nanti next-nya ya Bapak Ibu bisa melibatkan, kami punya laboratorium, kami punya teman-teman yang expert di bidangnya ya untuk mengidentifikasi, melakukan pendeteksian dini ya di sekolah Bapak Ibu. Apakah anak kami ada ciri-ciri kayak gini, tapi kami nggak punya nggak memiliki kemampuan untuk menjudge bahwa anak ini tunanetra, tunarungu, ya kita coba bekerja sama nanti ke depannya ya. Kemudian mungkin ada teman-teman mahasiswa mungkin melakukan penelitian-penelitian di sekolah Bapak Ibu, mohon diizinkan nanti suatu saat kalau selama ini teman-teman mahasiswa meneliti hanya di sekolah-sekolah umum biasa nih, kalau di madrasah belum ya. Mudah-mudahan di madrasah melakukan penelitian identifikasi anak berkebutuhan khusus di madrasah kecamatan mana gitu. Ini kakak-kakak tingkat ini semua lagi butuh masalah penelitian nih kayaknya nih. Jadi dengan adanya kegiatan ini mungkin banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita teliti di sekolah Bapak Ibu ya. Oke, masih ada mungkin panitia pertanyaan lain? Silakan. Sudah Ibu, untuk selanjutnya kita buka termin kedua, yaitu para Bapak dan Ibu bisa langsung tanya. Ya, di sini masih ada pertanyaan ini, Bu. Ya, sebelum itu ya, sebelum ke ini ada pertanyaan dari Bu Sri Utari. Boleh. Jika ada siswa bukan ABK tapi perilakunya cenderung anak ABK, bagaimana mengatasi siswa tersebut agar tidak mengganggu temannya? Nah, kalau kita lihat cenderungnya itu seperti apa perilakunya, lalu kapan mulai terjadi? Dalam artian apakah terjadinya baru? Kalau baru kan kemungkinan ada hal-hal yang secara psikologis membuat dia berperilaku seperti itu. Apa penyebabnya gitu. Nah, kalau itu memang kita yakin bukan anak berkebutuhan khusus, bisa diatasi atau ditangani, didiskusikan dengan guru BK. Kalau yang seperti ini, kalau anaknya bukan ABK tetapi cenderung perilakunya seperti ABK. Nah, kalau ABK tadi gangguan emosi, perilaku, ADHD itu kalau sudah terjadi lebih dari 6 bulan berturut-turut gitu, itu bisa dicurigai anak berkebutuhan khusus. Tapi kalau misal terjadinya baru beberapa bulan gitu, kalau dulu misalnya di SMP, SD-nya aman-aman saja gitu. Nah, ini perlu dicari penyebabnya apa kan gitu. Lalu, nah ini mungkin bisa dijawab sama Bu Murni. Salah satu media pembelajaran anak tunarungu, apakah bisa dengan menggunakan musik? Jika bisa musik apa saja? Nah ini Bu Murni kebetulan yang ahli di bidang tunarungu. Ya,
Bisa saja Bapak Ibu, musik itu adalah bagian dari tunarungu ya. Kita ada namanya Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama ya. Justru mendengarkan musik adalah salah satu bentuk pembelajaran anak mengenal suara, anak mengenal cepat lambat bunyi, anak mengenal tempo, nada ya. Musik yang bagaimana? Musik yang sesuai dengan kebutuhan anak ya. Kita bisa mengajarkan pertama mungkin musik yang temponya cepat ya. Kita pakai alat apa boleh tek 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 ya, kemudian lambat tek 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 ya, anak harus tahu dulu ini cepat ini lambat ya. Kemudian musik dengan nada tinggi nada rendah itu juga harus tahu ya, panjang dan pendek. Misalnya alat musik trompet dibunyikan panjang tek, ya, kemudian alat musik yang dibunyikan pendek tek, ya, anak harus mau tahu ini panjang tadi bunyi pendek ya, panjang pendek gitu. Jadi musik sangat membantu, tapi tidak musik-musik yang untuk awal, yang untuk pembelajaran deteksi bunyi, identifikasi bunyi, ya. Tidak harus musik yang instrumen atau apa ya, tapi di sini musik-musik dari alat-alat yang maksudnya alat musik yang tradisional ya, alat musik tradisional yang sesungguhnya dulu, misalnya kayak gamelan, gendang, gitu ya. Kemudian kalau mau pakai alat musik yang modern boleh, tapi kita tentunya tidak langsung nada yang campuran, tapi kita mengenalkan anak bertahap, dari tahap deteksi bunyi dulu, deteksi identifikasi bunyi, ya, diskriminasi bunyi sampai komprehensi bunyi, ya. Kalau ini sudah, baru kita berikan musik yang beragam, ya, gitu, ya, ada tahapannya. Dan kita ada mata kuliah ya, Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama. Irama ini pasti musik, ya. Pakai irama suara manusia yang kita mainkan, kemudian suara musik, suara alam, ya. Itu dia harus tahu membedakan bunyi-bunyi yang ada di sekitarnya. Ya, ini pertanyaan Bu siapa ya? Kurang lebih itu. Bisa Ibu? Ya. Baik Ibu dan Pak Indra, terima kasih banyak jawabannya. Sekarang dibuka termin kedua untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya secara langsung, silahkan. Saya, Hari Pujianto dari SMNT 02. Boleh. Dipersilahkan Pak. Saya Bu ya. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kasus ya. Misalnya sekarang kan penerimaan siswa baru itu kan tidak melalui seleksi, tapi melalui PPDB yang berdasarkan umur, sehingga sekolah tidak mampu menentukan mana siswa yang akan kita terima. Yang terjadi adalah ada yang kami anggap ini anak termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Karena jelas anak ini memiliki perbedaan dalam tingkah laku, dalam bertindak, dalam belajar, dalam menerima pelajaran. Kemudian dari hasil-hasil belajarnya juga dia kurang. Selama ini selalu tertinggal. Kenapa? Karena memang pada dasarnya, seperti pertanyaan di awal kami, pertanyaan saya tadi pertama, bahwa memang guru SD negeri itu tidak dibekali dengan kemampuan untuk menangani siswa berkebutuhan khusus. Nah, sehingga si anak ini mengikuti pelajaran sebagaimana anak biasa yang tidak berkebutuhan khusus. Pertanyaan saya adalah, apa yang harus sekolah lakukan jika kita menghadapi anak-anak seperti ini? Di satu sisi, kalau kita meninggalkan anak tersebut, anak itu kasihan lah gitu ya. Tapi kalau kita fokus kepada anak tersebut, berarti kita akan mengorbankan anak-anak yang lain. Nah, terus apa yang harus dilakukan oleh pihak sekolah jika kita menghadapi hal seperti ini? Terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung saja yang pertama Pak, kalau misalnya sekarang memang penerimaan siswa baru atau peserta didik baru itu berdasarkan usia. Bahkan ini sangat riskan, ternyata semakin tua itu bisa saja sebenarnya anak kebutuhan khusus. Karena tidak naik kelas di awal lalu mendaftar ulang lagi dari nol dan sebagainya. Nah, kalau ternyata ada anak kebutuhan khusus, sebenarnya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, dari Dinas Pendidikan. Dari Dinas Pendidikan kalau sudah berani membuat program bahwa sekolah harus menerima anak kebutuhan khusus, berarti juga harus berani juga mengadakan guru pendidikan khusus.
atau guru pembimbing khusus. Kalau dari pemerintah belum, bisa saja dari sekolah menentukan atau rekrutmen guru, salah satu guru untuk menangani anak khusus, menjadi guru pendidikan khusus. Selain itu juga memang untuk pengembangan pelatihan-pelatihan mengenai guru ini sangat penting. Apalagi kalau kita di Jakarta kan sudah sangat wajib, tapi pelatihan-pelatihan saya belum terlalu banyak mengikuti. Kalau di DKI itu apakah ada pelatihan atau enggak, selain dari UNJ yang sering melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, bisa saja Bapak misalnya dalam satu kecamatan ada beberapa sekolah, nah kita kerjasama untuk melakukan mulai dari identifikasi pelatihan seperti ini. Kalau ini kan lebih cenderung ke teori, nah lebih bagaimana penanganan dan lain sebagainya itu lebih, ya mungkin itu Pak. Tapi kalau misalnya nolak kita memang tidak bisa lagi. Ya. Menghindar. Tapi kalau dari peraturan, kalau dari jalur itu, jalur anak khusus, kalau mereka orang tuanya jujur, itu sebenarnya kan satu rombel itu 2 atau 3 cukup. Yang banyak itu orang tuanya kan nggak jujur gitu, nggak mau lewat jalur anak khusus, tapi jalur umum daftar gitu kan, nggak tahunya pada saat di sekolah diidentifikasi anak khusus. Bahkan bisa saja lebih dari 10% di kelas, dari 40 anak bisa 1/4 yang nggak tahunya anak khusus. Nah itu memang sangat repot. Kalau menangani banyak, dalam satu rombel itu biasanya 2 atau 3. Itu dari saya, mungkin ada ditambahkan oleh ya, Pak Hari. Kalau dari saya ya, tambahannya kalau untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, kita berikan waktu di luar jam pelajaran mungkin bisa sebagai tambahan, Pak. Misalnya kita berikan remedial setelah pulang sekolah ya, atau kita libatkan orang tua ya untuk mendampingi di sekolah. Kalau memang GPK tidak ada. Ya misalnya jam istirahat, Bapak udah kewalahan nih ngajar tapi nggak paham-paham. Pas jam istirahat ya orang tua itu hadir, mungkin ada ruangan khusus ya, makanya ada ruangan yang mungkin dikosongkan satu ruangan untuk mereka ketika istirahat dibantu di situ sambil dia makan, sambil dia minum ya, istirahat, ibunya melayani sambil diberikan juga apa tadi pesan dari Bapak. Misalnya, Bu, tadi anak ini penjumlahan ini masih salah-salah terus, coba Bu, diajarkan tolong dibantu ya Bu gitu. Atau kalau ada GPK-nya beri arahan GPK itu. Ya bahwa di materi ini dia mengalami kesulitan. Jadi tambahan remedial itu setelah pulang sekolah atau saat jam istirahat. Tentunya juga tidak mengabaikan hak-hak anak tadi untuk istirahat juga. Makanya sambil ya dia beristirahat sudah tenang, sudah nyaman, dan jangan memaksakan. Kita semua dalam keadaan kalau terpaksa tuh nggak enak. Ya, jadi ketika anak enjoy, ketika anak betul-betul nyaman untuk diajarkan, kita berikan. Atau setelah kasih, kalau zaman dulu saya itu namanya les-les ya, Sabtu Minggu gitu ya. Kalau Bapak masih ingin mengajarkan anak tersebut, janjianlah sama orang tuanya. Bu, saya masih mau mengembangkan anak Ibu, tapi mungkin waktunya tidak di sekolah. Bolehkah saya datang ke rumah Ibu misalnya? Ya, untuk 1 jam ya mengajarkan tadi apa yang menjadi kebutuhan anak. Itu Pak. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Ya, Bapak Indrajaya, Ibu Murni, Pak. Ibu Murni ya. Pak, nama suami saya Hari loh Pak. Ya Bu, makasih Bu, Ibu Murni ya. Dan Pak Indrajaya. Ya. Teman saya juga Pak. Ini Hari Bu, teman saya Bu. Ya. Ini Pak Supri termasuk tunalaras ini. Iya. Hiperaktif. Betul Bu, hiperaktif Bu, teman saya memang Bu. Ya untuk ini Bapak dan Ibu khususnya yang kalau dari Dinas Pendidikan mungkin masih ada beberapa kali ya pelatihan yang memang belum pernah itu saya dengar, nggak tahu kalau ini ya Kemenak ya, seharusnya sudah mulai peduli dengan mengadakan pelatihan-pelatihan. Kalau di Kemendikbud itu sudah hampir tiap tahun. Sekarang juga melalui webinar setiap hari itu ada pelatihan-pelatihan. Nah ini mungkin juga bisa diwadahi oleh Kemenak ya, Kemenak misalnya Jakarta Timur gitu, untuk wilayah Jakarta Timur dulu. Ini saya kira karena di madrasah sudah tidak lagi umum, sudah banyak juga anak khusus. Bahkan orang tua berprinsip sekarang itu anak saya kalau di sekolah umum secara akademik tidak dapat, lebih baik masukkan ke madrasah saja, paling nggak kan ngajinya lebih lancar. Nah ini kan kalau berpandangan seperti itu
kemungkinan di madrasah itu akan semakin banyak gitu. Yang apalagi yang tunalaras, yang gangguan emosi, siapa tahu dengan belajar agama katanya misalnya kan. Nah, pandangan-pandangan masyarakat itu tidak bisa kita tampik. Itu akan banyak menambah anak tun khusus di madrasah-madrasah. Tetapi penanganannya belum, mungkin ya Kemendikbud belum maksimal gitu. Kalau di peraturannya kan sudah banyak gitu. Nah, seharusnya sudah bisa ditangkap oleh Kemenak. Ya, ada lagi Bapak dan Ibu? Mungkin silakan. Mungkin saya usulan nih Pak. Mungkin ada ya, silakan. Ada webinar khusus, wabil khusus yang mengundang guru-guru SD negeri bagaimana menangani anak berkebutuhan khusus tersebut. Terus terang untuk di SD negeri itu belum pernah kami menerima pelatihan macam seperti itu. Terima kasih Pak. Iya, mungkin kebetulan nggak dapat itu beberapa minggu yang lalu ada juga dari UNJ, bahkan pesertanya sangat banyak gitu. Nah mungkin kita per wilayah supaya nggak terlalu ini, karena kalau nggak per wilayah seperti kita ini udah 80 orang, itu baru Jakarta Timur. Waktu kemarin itu ada yang tanpa wilayah se-Jakarta, nah ini sangat banyak. Nah, apakah wilayahnya kita mau Jakarta Timur atau per wilayah Jakarta Timur atau wilayah 1, wilayah 2, istilahnya saya nggak begitu paham, atau per kecamatan gitu. Karena kalau hanya mengadakan pelatihan seperti ini hanya 100 orang peserta, nah di Jakarta ini ada berapa ribu sekolah, nah kemungkinan guru-guru lain juga pasti nggak akan dapat. Nah misalnya kecamatan Bapak, kami butuh nih kecamatan kami nih pesertanya ada sekian, nah, butuh ada webinar atau apa, nah itu bisa saja nanti kerjasama dengan UNJ. Oke, terima kasih Pak Indrajaya. Baik, main aja Pak ke UNJ Pak Hari. Insya Allah. Nanti dengan Pak Supri. Iya, monggo. Baik, kalau untuk guru-guru SD, ya tambahan lagi, guru-guru SD, PGSD sekarang kan sudah ada mata kuliah ke-PLB-an. Kalau Bapak dan Ibu yang alumni yang lama, kemungkinan memang belum dapat. Kalau yang baru sudah. Saya mengharapkan sih di Kemenak itu IKIP, ada Pak. Juga. Saya alumni IKIP, apalagi alumni IKIP. Iya, apalagi ini alumni IKIP belum tersentuh. Iya. Ya, silakan moderator, maaf. Ya, baik, terima kasih Pak Hari untuk pertanyaannya dan terima kasih untuk Pak Indra dan Bu Murni. Karena masih ada waktu, ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Apakah ada yang mau bertanya? Biasanya kalau nggak bertanya itu saking banyak masalahnya itu, jadi bingung apa yang mau ditanya. Izin moderator. Ya, Pak Wawan. Siap. Ada Pak Wawan. Baik. Assalamualaikum Pak Indra, Bu Murni. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu Wawan. 1 atau 2 episode yang sangat berharga, mohon maaf karena memang bentrok ya Bu. Saya tadi sempat live. Tapi saya alhamdulillah terima kasih sekali, beberapa komen dan report dari guru-guru sangat menarik, sangat berguna gitu ya. Nah, pertanyaan saya sambil nunggu teman-teman nanya, akan waktu ini yang 7 orang hadiahnya udah beres belum, gitu aja kalau saya. Apakah peserta masih antusias, Bu Murni, ya, Pak Indra? Yang kedua, saya mohon barangkali karena ini kan bahasa anak sekarang, ini webinar bukan kaleng-kaleng, jadi saya tidak rekomen kalau memang kehadiran tidak tertib, Bu. Jadi sertifikat nggak usah aja, Bu. Itu, Bu. Masih tadi saya lupa menyampaikan di awal. Terima kasih, Bu Murni. Iya, makasih Pak Wawan. Insya Allah ya, panitia sedang menyeleksi 7 orang ini siapa yang dipilih untuk mendapatkan door prize atau hadiah untuk peserta ya, hadiah menariknya tuh di mana nggak tahu juga saya ya. Tunggu saja sampai acara berakhir ya, Insya Allah nanti diumumkan oleh panitia. Siap. Oke. Mungkin sudah ya moderator? Ya, sudah Bu. Ya. Terima kasih banyak kepada Pak Indra dan Bu Murni yang telah menyampaikan materinya. Dan terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang sudah bertanya. Semoga semua pertanyaannya sudah terjawab ya. Nah, semoga dengan adanya webinar Bintek ini, Ibu dan Bapak sudah tidak
tidak ragu lagi untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Karena selain penting pendidikan inklusif banyak manfaatnya bagi semua kalangan, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus. Karena setiap anak memiliki hak untuk belajar bersama, ABK tidak harus diperlakukan diskriminatif. Pada dasarnya, manusia dilahirkan dalam keadaan sebaik-baiknya dan pasti ada perannya masing-masing dalam kehidupan. Jadi tipsnya, kenali anak berkebutuhan khusus dan sering berinteraksi, karena kalau misalnya kata orang tua saya yang dulunya dijodohkan, cinta dan kasih sayang hadir karena terbiasa sering berinteraksi dan saling mengenal. Jangan hanya menyoroti apa Pak? Ini maksudnya moderator nyari jodoh di sini. Selingan katanya Pak. Aduh, tidak kalau peduli. Kalau orang Jawa, Witeng Tresno jalaran Sapri nodong Kak. Waduh, Bu Dwi pinter banget nih Bu Dwi. Lulus dulu Bu, baru nanti cari. Boleh di bawah ini ya. Lalu jangan hanya menyoroti ketidakmampuannya hingga tidak melihat hal baik pada diri anak. Luruskan niat, doakan anak dan ikhlas. Nah, hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Indra dan Ibu Murni Winarsi, yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua, dan juga terima kasih kepada para audiens yang sudah menyimak dengan antusias diskusi kita pada hari ini. Boleh beri aplaus untuk kita semua? Akhirnya, saya Puji Wahyuni pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih telah setia untuk mendengarkan sesi diskusi kita pada siang hingga sore hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada moderator yang telah membantu acara diskusi pada siang hingga sore, serta kepada Bapak dan Ibu materi. Baik Bapak Ibu sekalian, masih semangat kan ya Bapak Ibu sekalian? Masih Kak. Semangat. Nah, masih. Nah, sebenarnya biar tambah semangat kita jargon lagi nih Bapak Ibu. Boleh Kak. Ya, jargon lagi aja yuk. Masih ingat nggak nih Pak, Ibu? Jargonnya apa tadi kata kakak moderator? Lupa. Oke, saya ingetin lagi. Kalau saya bilang webinar BIMTEK 2020, jawabnya menuju inklusif yang luar biasa. Siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Webinar BIMTEK 2020 Menuju inklusi yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, masih semangat banget nih kayaknya. Nah, seperti yang telah saya dan rekan saya MC jelaskan bahwa kita ada hadiah Pak Ibu, hadiah menarik untuk 7 orang yang beruntung. Nah, dari kami panitia sudah menyiapkan 5 orang yang beruntung untuk mendapatkan hadiahnya, dan masih ada sisa 2 orang lagi yang siap menerima hadiahnya, dan untuk itu kita punya tantangan dulu nih untuk Bapak Ibu yang mau menerima hadiahnya dan punya keberanian. Nah, tantangannya itu Bapak sama Ibu harus menjawab pertanyaan dari para pemateri, yaitu Ibu Murni Winarsi dan Bapak Indra Jaya. Pada siap nggak nih Pak? Berani semua kan Bapak Ibu? Berani meskipun salah. Nah, pede aja Pak. Yang penting beraninya kan? Iya, betul. Iya. Ya. Berani malu enggak? Ya Pak Ari ya? Ibu Murni dan Bapak Indra Jaya, ya, dipersilakan untuk memberi pertanyaan. Ini saya mengajukannya bebas ya, Ya. siapa yang duluan ya, gitu ya. Siapa yang mau Ya menjawab? Bu, benar. Baik. Ya. Pertanyaannya, kalau tadi menyimak apa yang saya sampaikan, ya, ada banyak sekali anak-anak berkebutuhan khusus. Siapa yang bisa menyebutkan 5 saja dari yang saya jelaskan tadi? Siapa yang mau menjawab? Saya, Hari Pujianto. Pak Hari lagi. Ya nggak apa-apa, hebat. Ayo Pak Hari, Yang penting, silakan. ya saya berani menjawab, ya walaupun salah tapi berani menjawab. Yang pertama adalah tunanetra. Ya. Kedua tunarungu.
ketiga tunadaksa, keempat tunalaras, kelima tunawicara itu tunarungu sama ya? Beda. Tunanetra, tunabisu, Tunabisu sebalik. Pak. Kan anak nakal. 5 udah. Maaf, bukan anak Tunalaras nakal, sama. Pak. Tunagrahita. Apa yang tadi gangguan emosi dan perilaku, bukan anak nakal. Ya, anak nakal itu tunalaras ya. Tunalaras. Nah, sama Puji 5. ya yang kelima adalah Iya benar Pak. yang anak intelijensia tinggi. Itu termasuk berkebutuhan khusus, jangan salah. Ya. Udah 5. Senyum loh itu. Itu dapat hadiah. Oke. Betul ya, kita berikan aplaus untuk Pak Puji. Udah saya suruh masuk lagi. Oke. Baik. Iya. Panitia, silakan. Ya, selanjutnya dari Pak Indra. Ada pertanyaan Pak untuk para peserta. Pak Indra, ada nggak? Pak Indra. Yaudah dari saya aja perwakilan deh, dari MC. Oke, boleh. Nah, Saya boleh nggak bertanya Bu Murni? Ya, Saya boleh nggak ikut bertanya? bertanya maksudnya. Ikut memberi pertanyaan. Oh. Untuk siapa, Pak? Untuk peserta, tapi yang hadiahnya tetap dari Ibu. Boleh, boleh. boleh Pak, boleh. Boleh, Boleh Bang. ya? Boleh Pak, boleh. Izin ya Bu Murni ya? Iya, Mangga. Oke. Nah, hadiah dari panitia saya cuman ngasih pertanyaan pada ibu bapak peserta yang masih setia. Mohon sebutkan dengan cepat nama lengkap Ibu Murni dan Pak Indra dengan gelar akademiknya. Silakan. Saya Ayo, hadiahnya. Bapak, Ibu. Siapa yang mau jawab tuh? Pertanyaannya gampang tuh. Pada ngebet dulu player tuh, Bu. Siapa? Budiana. Budiana tuh, Budiana. Indra Jati. Budiana. Jaya MPD sama Ibu Murni Winarsi MPD. Siapa itu yang jawab? Kurang tepat. Salah gelarnya, salah gelar. Salah gelar. Ayo, salah gelar. Siapa lagi? Saya Pak Wawan. Halo. Halo. Silakan. Pak Kartono mau juga Pak Kartono, silakan. Mau. Kalau salah nggak saya kasih Kartono bicara menjawab lagi. atau memberi pertanyaan? Siap. Silakan Pak Kartono menjawab. Ya, kalau Pak Indra nama lengkapnya Bapak Indra Jaya MPD. Oke. Kalau Ibu Dr. Murni Winarsih MPD. Bagaimana panitia? Betul? Pak Kartono betul. Oke. Ya, Hadiahnya terima Budi, kasih Bu silakan, Murni. Pak. Ya. Hadiahnya dari Bu Murni tetap. Ya, Silakan. silakan buat siapa, Pak? Buat Pak Kartono ya tadi ya. Buat Pak Kartono. Ya. Oke, Pak Kartono oh ya, oke Pak Wawan yang ini ya. Oke, baik Pak, makasih Pak. Panitia dicatat. Sudah ya? Sudah Pak? Satu lagi, Bu, Satu satu lagi. Satu pertanyaan lagi. Ya, saya mewakili Nih, Pak tadi Indra ya, Pak Indra karena sudah live nih. Sudah live dari Iya, Bu. kita ya. Pertanyaan dari Pak Indra. Apa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif? Ayo. Siapa yang mencatat? Saya boleh lagi? Nggak boleh Pak Hari lagi. Tidak boleh Pak, jangan Pak Hari lagi. Bungkur ini, bungkur Kurniasi. Bungkur. Mangga Bu Engkur. Satu sistem atau strategi pendidikan pembelajaran di mana anak-anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama dengan teman sebayanya dengan menyesuaikan kemampuan kebutuhan masing-masing anak kebutuhan khusus. Jawab siapa sih? Saya. Oke.
Ya, kok jadi dua? Siapa ini? Jadi dua orang. Ya udah, saya nggak usah. Itu tadi yang jawab Bu Sinta, yang ngacungnya Bu Mupur. Tadi dua-duanya harus dikasih Bu Murni. Siap. Enggak. Makasih Pak Wawan. Mangga, ayo. Siapa lagi sudah? Masih ada? Sudah ya? Sudah, Bu. Oh, sudah habis. Oke. Kembali ke MC. Oke, terima kasih kepada Bu Murni dan Pak Wawan yang sudah memberikan untuk teman-teman. Ya, suaranya. Nah, alhamdulillah sudah mendapatkan 7 orang beruntung pada webinar pada hari ini. Yang pertama nih, ayo apa nih kira-kira nih? Asik. Oh, kurang kenceng ya? Oke. Oh, kurang. Halo? Iya, sudah, Mil. Kita langsung saja ya. Kenceng, Pak, kenceng. Oke, alhamdulillah. Tunggu Pak. Dari sekolahnya nih, MIPKP. Ada nggak nih yang di sekolahnya MIPKP? Hadir. Ada ya? Ada. Bener, Bu Engkur yang dapet. Oke. Selamat, Ibu. Kombinasi. Lalu yang kedua nih, SDN Rawamangun 7. Ada nggak nih orangnya nih? Ada nggak? SDN Rawamangun 07. Angus nggak ada. Angus Pak, nggak ada. Sulistiowati. Lalu selanjutnya, nih Bapak yang sangat kece nih, dari SDN Menteng 2. Siapa nih kira-kira nih? Supri. Hari. Pak Supri juga, Pak Supri jadi. Oh kan? Selamat, Pak. Lalu yang selanjutnya SDN Menteng 2 juga nih, yaitu Pak Hari yang sudah aktif banget nih. Wah, Masya Allah. Terima kasih Bapak Hari. Lalu yang selanjutnya, pemenang kelima ada Bu Armisah dari Yayasan Az-Zahra. Ada orangnya? Kalau sudah les gimana? Kalau udah mundur berarti Angus. Berhak yang lain dong gitu yang biasa ada. Hari itu biasa ada. Iya, itu betul. Ada Pak Armisa. Ada. Iya, udah. Iya. Oke, selanjutnya dari yang tadi yang menjawab, Bu Sinta Kurniawati. Ada orangnya? Masih ada? Masih ada Pak. Ya, selamat, Bu. Kurniawati. Lalu yang terakhir kepada Bapak Kartono yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Wawan. Selamat Pak Muhammad Kartono yang sudah mendapatkan hadiahnya. Dan terima kasih juga kepada semua teman-teman yang sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Armisa ada ya Pak? Iya Bu. Iya, Ibu. Iya. Nanti hadiahnya akan dihubungi oleh panitia ya untuk hadiahnya. Terima kasih. Terima kasih untuk atas panitia. pelatihannya semua. Tiket umroh ya. Masya Allah. Oke, selamat ya kepada 7 orang pemenang, yang 7 orang beruntung, dan kepada teman-teman guru yang mendapatkan atau belum kesempatan untuk mendapatkan hadiahnya. Insya Allah kita akan besok itu kita akan berbagi-bagi hadiah lagi, yang insya Allah membuat Bapak Ibu excited lagi nih. Wis, Masya Allah. Lalu kita lanjut aja ya. Insya Allah kita akan lanjut pada besok hari pada pukul 8. Kami selaku perwakilan dari Panitia Pengabdian Masyarakat Pendidikan Khusus Universitas Negeri Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ketemu Pak Hari ya, Bu. Untuk hadiah akan dihubungi oleh panitia ya. Terima kasih.